Salam Nusantara, Rahayu untuk seluruh Kisanak yang ada di Indonesia. Bertemu kembali dengan Herlando di Sasana Sastra. Untuk hari ini, Kisanak semua, kita akan membahas tentang tokoh, ya, nama-nama tokoh di Nusantara pada masa lalu yang memiliki nama seperti nama binatang, ya. Jadi ini ada hubungannya dengan sejarah juga. So, kita akan langsung membahasnya, tapi tentunya jangan lupa dulu kopinya, bakar rokoknya, terus kita belajar bareng-bareng ya. Baik, Kisanak semua, tentang nama-nama tokoh di masa lalu, ya, di masa lalu yang seera Singasari, Majapahit, gitu ya. Banyak sekali tokoh kita yang memiliki nama yang identik dengan binatang, ya. Sebagai contoh Gajah Mada, ya, kemudian Hayam Wuruk, kemudian ada Lembu Sora, Lembu Anabrang, ya. Nah, ini adalah nama-nama yang sering kita kenal ketika kita belajar sejarah, ya, atau mungkin dulu Kisanak sering mendengarkan cerita di radio gitu ya, atau mungkin juga di televisi, dan kita sangat kenal banget dengan nama ini, ya. Nama ini bisa jadi, ya, nama julukan ataupun nama asli, ya. Nah, sebagai contoh, Ken Arok itu memiliki nama Diksa ketika dia sudah menjadi raja. Beliau bernama Sri Ranggah Rajasa Batara Sang Amurwa Bumi. Nah, di sini kata ranggah, ya, kata ranggah itu bermakna rusa. Nah, ini adalah julukan, gitu. Bisa juga nama asli, gitu. Contohnya Hayam Wuruk, ya. Hayam itu adalah ayam. Kemudian beliau mendapatkan nama Diksa sebagai Sri Rajasa Negara, ya. Jadi untuk nama ini saya ambilkan sekali lagi bisa sebagai nama asli maupun nama julukan. Nah, tentunya nama-nama binatang ini bukan untuk menyamakan tokoh ini dengan binatang. Menyamakan dalam artian biar wajahnya seperti gajah gitu, enggak. Atau nanti si Lembu Sora ini biar nanti wajahnya seperti lembu gitu. Tidak ya tentunya. Tetapi yang diambil itu adalah dari filosofi binatang tersebut. Ya. Ya. Contohnya adalah lembu, ya. Lembu ini adalah binatang yang setia. Ya. Dia mampu mengenali majikannya dengan baik. Kemudian dia juga pekerja keras, ya. Jadi diharapkan ketika ada seorang orang tua memberi nama Lembu Sora, ya, pada waktu itu, kemungkinan orang tuanya si Lembu Sora menginginkan agar anaknya setia kepada negaranya, kemudian tipe orang yang pekerja keras. Nah, seperti itu. Dan tentunya bagaimana sih mereka kok mendapatkan nama ini, ya kan, yang identik dengan binatang gitu. Tentunya juga tidak lepas dari literasi yang pada waktu itu berkembang zaman Hindu dan Buddha,
di negara Singasari Majapahit. Ini saya ambilkan yang Singasari Majapahit ya, bukan yang sesudahnya atau sebelumnya gitu. Nah, tentunya tidak lepas dari referensi literasi. Seperti yang kita ketahui ya, Kisanak semua, di dalam Mahabharata maupun Ramayana ya, ada beberapa tokoh yang memiliki nama seperti binatang, ya kan? Sebagai contoh satu adalah Aswatthama. Ya, Aswatthama putranya Resi Drona yang memihak pada Kurawa. Ya. Nah, dalam bahasa Sanskerta itu arti aswa itu diartikan sebagai kuda. Kemudian utama ya. Tama itu asal katanya utama. Jadi aswa utama. Karena mengalami proses sandi akhirnya menjadi aswatthama. Artinya adalah kuda yang utama gitu. Nah, filosofi kuda itu adalah kuat gitu kan, binatang yang sangat kuat, binatang yang setia. Dan ini yang diambil dari filosofinya binatang itu sendiri. Ya, kemudian yang kedua, ada salah satu rekan Krishna ya pada waktu masa kecil itu yang bernama Sri Hamsa. Ya. Sri Hamsa, apa arti kata Hamsa? Hamsa itu adalah H A M S A. Kalau tulisan biasa seperti itu. Kemudian ada titik atasnya di huruf M itu bacanya ang. Jadi hangsa. Atau dalam bahasa kita sehari-hari adalah angsa. Jadi ada temannya yang bernama si angsa, gitu kan. Nah, dan tentunya ini juga memiliki nilai-nilai filosofis yang ada di dalam angsa. Kita ketahui ya, angsa itu mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Seperti kita ketahui angsa itu kalau makan di sungai, dia kepalanya selalu mencari di dalam lumpur itu, gitu kan. Nah, apakah angsa itu yang dimakan adalah lumpurnya? Tentu bukan, ya. Yang dimakan itu adalah sari-sari makanan yang ada di sana, bisa cacing, ya sesuai kebutuhannya dia, bisa mungkin ikan-ikan kecil seperti itu. Jadi dia tidak makan lumpurnya. Nah, dari situ dia mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, itu untuk angsa. Gitu kan? Oke, kemudian ada lagi satu, tentunya teman-teman tahu bahwa di salah satu tokoh Pandawa itu ada yang bernama Bima, ya, dan Bima ini julukannya adalah Wrikodara. Ya, ini secara Mahabharata India ya, Wrikodara, dan kemudian kita di Jawa, di Indonesia mengenalnya sebagai Werkudara. Seperti itu. Nah, apa arti kata Wrikodara? Ya, Wrikodara, Wrika itu artinya adalah serigala dan dara itu perut. Ya, seperti yang kita ketahui Bima itu sendiri kalau dia makan itu sangat lahap, gitu kan. Kemudian dia orangnya suka makan. Nah, dari situ dia dijuluki Wrikodara atau perut serigala. Dan serigala itu kalau makan itu luar biasa. Ya. Walaupun dia berkelompok ya kan, tapi dia itu secara ilmiah dia memiliki nafsu makan yang tinggi, seperti itu. Dari situlah Bima dijuluki nama Wrikodara. Ya, atau kita di Indonesia, di Jawa mengenalnya sebagai Werkudara, gitu ya. Dan nama-nama ini untuk Kisanak semua ini pada masa itu sungguh wajar ya, gitu. Nah, apakah pada masa sekarang ini tidak wajar? Wajar juga, gitu kan. Saya menemui beberapa rekan dan beberapa mungkin anak teman gitu kan, itu yang juga menggunakan nama binatang ya.
kemudian juga beberapa nama artis ya yang juga menggunakan nama binatang. Ya, ada salah seorang artis itu namanya Lembu, gitu kan, seorang laki-laki ya kan. Nah, ini sangat wajar sekali, gitu. Kemudian dan ini apakah laki-laki, apakah nama-nama binatang ini juga khusus untuk laki-laki, gitu. Atau saya anggap, saya rangkum jadi satu, bahwa nama yang ada di bumi gitu ya, di alam semesta kita. Nah, ini pun juga berlaku untuk perempuan sebenarnya, gitu. Kita ketahui kalau laki-laki menggunakan nama binatang, identik ya. Kemudian kalau perempuan, wanita, itu identik dengan nama apa? Nama bunga. Gitu. Dan itu banyak sekali pada masa sekarang. Gitu. Nah, kalau di masa lalu, apakah ada seseorang wanita yang bernama tumbuhan atau bunga? Ada, gitu kan? Namanya Kusuma Wardani. Gitu kan? Kusuma itu artinya bunga. Jadi identik dengan bunga. Gitu. Kemudian pada masa sekarang untuk wanita juga masih banyak yang menggunakan nama bunga, gitu kan. Ada seseorang mungkin namanya Kusuma, gitu kan. Nah, ini untuk memudahkan kisah anak semua, saya ambil dua contoh perempuan, ya, wanita yang menggunakan nama bunga. Satunya adalah Titik Puspa, ya, jelas tahu lah. Puspa itu artinya adalah bunga, ya. Kemudian juga ada lagi yang menggunakan nama dari bunga itu, ya. Misalkan contoh bunga melati. Melati ini nama bunga. Artis senior namanya Rima Melati, pasti tahu juga. Ya, jadi ada lagi satu yang ikut di ajang pencarian bakat yang sekarang namanya terkenal sebagai Mawar Afi, gitu ya. Nah, ini pun juga nama bunga, gitu. Jadi sesuatu hal yang lumrah, sesuatu hal yang wajar ketika orang tua mereka, ya kan, menamakan anak-anaknya dengan filosofi alam, gitu, atau filosofi yang ada di dalam alam itu sendiri, gitu. Contoh tadi melati. Melati itu identiknya apa? Baunya harum, ya. Jadi diharapkan atau orang tuanya mengharapkan bahwa nanti anaknya bisa jadi ya, bisa jadi harumnya seperti melati, harumnya seperti mawar, gitu. Ini terlepas dari kadang artis itu kan punya nama alias, gitu ya, gitu. Nah, kemudian tadi contoh Mawar Afi, mawar, ya, orang tuanya menamakan dia sebagai mawar, ya mungkin keindahannya biar seperti mawar, gitu kan. Itu adalah makna-makna filosofis yang ada di dalam nama-nama tokoh, ya, yang kita kenal, ataupun mungkin nama saudara kita, tetangga kita yang namanya identik dengan alam, ya. Jadi itu untuk kisah anak semua. Jadi bukan, sekali lagi, nama-nama ini, nama-nama binatang ini khususnya untuk laki-laki, ya kan, bukan untuk menyamakan dalam hal rupa, ya, tetapi dalam hal sifat, filosofi yang ada di binatang itu sendiri, yang akhirnya mampu membangkitkan kita menjadi orang-orang yang semangat, ya, itu. Sejenak itu teman-teman, para kisah anak semua, pembahasan singkat ya mengenai nama-nama binatang yang dipakai untuk manusia. Dan mungkin kisah anak semua, ya, yang ada di Indonesia ini, entah itu saudaranya, tetangganya, atau siapapun yang memiliki nama binatang atau nama bunga, boleh share, gitu ya, sebagai
sebagai tambahan wacana untuk kita gitu kan. Jadi tidak hanya nama-nama artis tapi nama-nama orang-orang di sekitar kita yang mengandung nama binatang maupun nama bunga. Intinya nama yang sama dengan bumi lah, sama apa yang hidup di bumi gitu ya. Itu rekan-rekan semua. So untuk hari ini cukup sekian, dan jangan lupa untuk selalu tonton sampai habis, like, comment, share, subscribe juga agar menambah wawasan kita semua. Oke, demikian akhir kata. Salam Nusantara, Rahayu.